Pak RT, Pak RT. Apalagi sih? Aku masih pusing Pak RT, bahas masalah yang tadi orang gitu lewat mondar-mandir. Jangan kau pusingkan itu, Togar. Kenapa kau harus berpusing-pusing? Tenang. Ya sudahlah Pak RT. Tapi ngomong-ngomong Pak RT ini dari mana tadi? Oh, Bawa itu. biasa. Tadi Pak RT ke sana. Mana? Di rumah sana itu ada warga baru. Pendatang, dia dari seberang Penajem. Alamak ya, Pak RT, perkenalkanlah ke kita ini biar akrab. Itu loh Pak RT. Ya pastilah, dia itu kalau pagi sampai malam tuh kerja. Ya sudah juga. Begini Pak RT, mending Pak RT telepon, suruh dia kemari biar kita berbincang-bincang Pak RT. Sudah, coba aku telepon ya. Sementara Pak RT telepon, bagaimana kalau kita lanjutkan kepada Pak Gito? Ya boleh. Silakan Pak Gito. Sambil saya nelpon, silakan perbincangannya Pak Gito dilanjutkan. Ya, terima kasih Mas Rizky dari grup Lawak Sedot yang tentu saja pemirsa Balikpapan Televisi yang masih setia di hadapan layar kaca Anda. Kami masih mendiskusikan kaitannya dengan tema kita pada malam hari ini, Damailah Indonesia bersama mencegah terorisme. Dan terima kasih teman-teman mahasiswa dari Universitas Balikpapan Fakultas Hukum yang sudah mengajukan pertanyaan. Kami menunggu partisipasi Anda di rumah. Silakan di 734994, sekali lagi di 734994 dan juga di line SMS 0811 530054. Oh, ada yang telepon. Sebelum kita jawab pertanyaan Mas Agus. Ya. Halo, selamat malam. Iya, halo, selamat malam. Selamat malam Ibu Amah di Balikpapan Baru. Silakan Ibu Amah. Iya, jadi kalau saya lihat, kita ikutin berita gitu ya, terkait dengan terorisme gitu ya. Sampai detik ini, pembuktian bahwa apa yang dilakukan mereka itu terkait dengan jaringan tertentu yang berusaha untuk melakukan bahasanya mungkin ini ya, melawan pemerintahan yang kafir atau apalah gitu ya. Sampai detik ini pembuktiannya masih samar-samar gitu. Sehingga saya pikir untuk memutuskan seseorang itu terlibat bahwa dia itu seorang teroris atau tidak, itu akhirnya kembali kepada suatu paradigma yang paradigma itu dibangun dalam rangka untuk membungkam sesuatu yang bertentangan dengan kondisi pemerintahan. Ya, Bu Asma, kalau berpikirnya radikal dan teroris melakukan kekerasan, menurut Bu Asma gimana? Ya, kita lihat dulu ketika mereka menyikapi itu, apa yang melandasi mereka melakukan itu. Ketika ternyata karena ketidakpuasan terhadap pemerintah dalam menangani urusan, kita tidak bisa melihat akibat yang terjadi, tapi itu harus digali dulu. Sehingga dari sini kita tidak bisa langsung mengeneralisir gitu ya kondisi-kondisi seperti itu. Kalau kita mau melihat fakta yang terjadi gitu ya, apa yang terjadi dengan ini yang dilakukan oleh gereja Yasmin, atau yang terjadi di kemarin di Papua, kemudian juga yang dilakukan oleh Densus sendiri yang membabi buta gitu ya untuk menangkap teroris-teroris itu sebetulnya kita jadi berpikir loh, sesungguhnya yang teroris itu yang mana? Saran Ibu Asma untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme apa dalam hal ini untuk pencegahan teroris? Jadi kembali kepada suatu paradigma untuk mencari akar permasalahan ini muncul karena apa? Ketika ternyata akar permasalahan ini muncul karena ketidakpuasan sistem, maka harusnya sistem itu yang harus diperbaiki, bukan dengan menimbulkan perundang-undangan yang akhirnya memberantas. Padahal yang terjadi itu sebenarnya bisa bentuk muhasabah untuk kemajuan. Kalau dibilang tadi pemerintahan yang kufar, justru untuk kemajuan pemerintahan kufar itu sendiri. Itu menurut saya. Ya, Bu Asma, terima kasih. Nanti akan dijawab Pak Ansat Bay selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pemikiran dan perspektif Anda melihat pencegahan terorisme. Ya, Pak Ansat, kita mulai dari pertanyaan adik Agus kita. Pak, pernah nggak dilakukan dari teman-teman mahasiswa? Pernah nggak dilakukan upaya sosialisasi sampai ke
desa-desa begitu Pak, sehingga masyarakat desa sendiri mengetahui apa itu pemikiran radikal terorisme. Ya, bentuknya ya sekarang ini termasuk sosialisasi ini. Ya. Secara terstruktur itu sudah dikeluarkan Impres nomor 2, di mana di daerah itu kepala daerah itulah yang menjadi penjurunya ya. Karena kepala daerah itu yang punya struktur sampai yang paling bawah, desa, RT, lurah segala macam. Di sanalah sebetulnya yang paling mendasar itu untuk memberikan pemahaman itu ya melewati struktur itu. Kemudian juga termasuk untuk menggerakkan potensi masyarakat menangkal aksi-aksi terorisme. Itu juga struktur itulah sebetulnya yang paling penting. Nah, kemudian kalau kegiatan itu banyak sekali deh yang sudah dilakukan ya, termasuk dalam kampus. Kita sudah bermitra dengan berbagai kampus, dengan organisasi kampus. Kita bermitra dengan ormas-ormas keagamaan, tokoh-tokoh agama. Itu sudah sangat banyak dilakukan. Nah, sekarang kita mencoba pendekatan yang terstruktur itu lewat Pemda-Pemda ini. Tadi pagi itu kita melantik, yang melantik itu Pak Gubernur, karena beliaulah yang paling bertanggung jawab itu menggerakkan struktur dan yang punya sumber daya itu. Dan ini bukan teori, saya kira ini sudah pengalaman bangsa kita ini. Salah satunya ini mantan Pak Wali Kota kita ini, ya beliau berhasil bukan saja terorisme, melakukan pembangunan itu mengikuti struktur-struktur itu. Jadi itu memang harus dilakukan. Kemudian ini siapa tadi yang penanya? Bu Asma. Bu Asma itu tadi paradigma berpikir. Iya. Nah ini begini Bu, ya masalah paradigma inilah yang menjadi hambatan kita yang paling besar. Jadi masih banyak pertengkaran tentang terorisme ini apa. Masih banyak. Tapi bagi saya sebetulnya kalau kita mau mencari solusi, tidak usahlah kita larut-larut itu dengan paradigma, dengan teori-teori itu. Karena kalau kita berbicara teori, ya satu orang pakar itu bisa 3 teorinya di situ yang nggak pernah nyambung, sementara teroris ngebom kita terus. Nah, jadi lebih baik saya lihat realitas saja. Teroris itu apa? Ya lihatlah bom Bali 1 itu apa. Kemudian lihatlah bom Marriott itu. Kemudian lihatlah bom di Kedubes Australia. Lihatlah bom Bali 2. Lihatlah Marriott 2, korbannya ini sekarang ada. Saya kira itulah terorisme itu. Jadi kalau kita berputar-putar mencari akar masalah, secara internasional itu sudah ada kesepakatan. Nah, tidak usah kita larut itu dengan bertengkar mencari akar masalah, nggak pernah selesai itu. Sebagai contoh, kalau saya kasih contoh ya, di negara-negara Islam sendiri, saya sendiri pernah menghadiri itu 2 tahun lalu diselenggarakan di Iran, di Teheran. Itu temanya itu untuk merumuskan definisi terorisme itu apa, dengan paradigma-paradigma. Alhamdulillah sampai hari ini nggak ketemu itu. Nah, belum lagi kalau kita bagaimana Eropa melihat, bagaimana Amerika. Ya sementara ini ancaman terorisme kita akan dulu Pak, supaya nanti persepsinya bisa sama, karena ada penelpon dan kita akan menjawab. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Pak, dengan Arimin. Pak Arimin, ya Pak Arimin, ya Pak. Iya Pak, saya ke Pak. Halo Pak, Pak, Bapak terputus-putus Pak, audionya Pak. Halo. Iya Pak. Halo. Ini Pak. Halo. Ya, silakan. Iya Pak, saya dengan Pak apa ya Pak? Pak Ansat, ya. Akan Pak, ya. Pak, saya terima kasih. Kalau saya lihat dengan jabatan Bapak adalah ketua Pak ya, atau kepala. Kepala berarti ada ekornya Pak. Nah, ekornya itu yang Anda mencari Pak. Kemudian nomor-nomor ekornya itu berapa, supaya kalau ada hal-hal yang mencurigakan bisa menyampaikan Bapak itu Pak. Karena selama ini ya, yang seperti Ibu Asma tadi sampaikan, stigma yang dibentuk ini seolah terorisme itu radikal atau apa itu sangat menakutkan Pak. Saya kebetulan Pak, terus saya bukan suku Islam, saya orang Manado Pak. Saya Manado Muslim, tapi di kami daerah Manado Pak,
orang Kristen atau orang Islam itu hidup damai Pak. Di saat kami melaksanakan Idul Fitri, yang menjaga di tempat kita melaksanakan Idul Fitri adalah umat Kristiani Pak. Ya. Sebaliknya demikian Pak. Jadi kalau saran saya Pak, coba bapak-bapak atau dari penanggulangan teroris belajarlah ke Manado Pak, bagaimana cara hidup damainya di sana. Pernah ke Ambon, beruntun lari ke Manado, tapi di sana tidak pernah terjadi kerusuhan atau apa teroris Pak. Ya. Itu aja saran saya Pak. Dan nomor-nomor ekor bapak tolong Pak disampaikan bapak sebagai kepala, nanti ada ekornya. Nomor-nomor ekor itu yang perlu kita tahu untuk menyampaikan kalau ada hal-hal yang mencurigakan. Oke. Terima kasih. Ya, Pak Arimin, terima kasih pemikiran Anda dan tentu memberikan masukan dan sharing experience kaitannya dengan bagaimana melakukan pencegahan terorisme di Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Ya, kita sebelum ke Auden, kita mungkin tadi Pak satu dulu kita teruskan, apakah pemikiran Ibu Asnah tadi Pak bisa diterima bahwa kalau ada pemikiran radikal yang tidak keras dan sudah mulai menyinggung pemerintah kafir, pemerintah togut, tapi tidak melakukan kekerasan, apakah itu sudah masuk paradigma terorisme? Ya, itulah yang jadi masalah. Jadi aksi teror itu sendiri dimotivasi oleh paham-paham radikal seperti itu. Ya, kalau ada orang yang kerjaannya mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan orang lain, nah itu sudah mulai ada embrio. Memang itu tidak otomatis terorisme, tetapi karena paham itu kemudian disebarluaskan, akhirnya merangsang orang lain untuk melakukan aksi teror, ya otomatis dia juga terlibat di situ. Dan sudah mulai bisa diinvestigasi ya Pak ya, bahwa itu ada tindakan-tindakan mengarah ke terorisme begitu. Ya, oke. Ya, pemirsa Balikpapan Televisi, demikian tadi diskusi kita. Kita akan masih berlanjut, masih ada waktu, dan tentu adik-adik mahasiswa yang nanti juga bisa bertanya. Dan terima kasih bagi para pemirsa. Mas Arimin di rumah juga nanti akan dijawab pertanyaan Anda, ada sharing experience yang Anda sampaikan bahwa di Sulawesi Utara ada hidup damai dan tidak pernah terjadi terorisme. Nanti Pak Ansat dan kawan-kawan yang lain juga bisa menjawab. Dan di sini juga ada SMS yang menanyakan kepada Max Bot bahwa kenapa Anda tidak dendam padahal Anda sudah dibom oleh orang Indonesia. Nanti kita tahan dulu dan tentu saja jawabannya ditunggu setelah nanti Anda akan kami tanya. Ya, pemirsa Balikpapan Televisi, kita akan jeda dulu sesaat dan akan segera kembali setelah komersial break yang satu ini. Karena berbicara adalah hak asasi.